Masih selanjutnya pemirsa, belasan warga Rohingya diamankan oleh petugas setelah berkeliaran di kota Pekanbaru Riau. Warga Rohingya mengaku bisa sampai ke Pekanbaru karena diajak oleh orang yang tak dikenal. Berdasarkan laporan UNHCR per Juni 2021, saat ini ada 13.416 jiwa pengungsi di Indonesia. Sebagian besar dari mereka merupakan pengungsi Afghanistan dengan proporsi 56% atau sebanyak 7.490 jiwa. Seorang imigran asal Afghanistan berinisial AA berusia 30 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor. Jadi persoalan serius ketika masyarakat sudah mulai menolak karena disebabkan tidak ada penampungan yang kondusif terkait dengan kedatangan Rohingya itu. Menurut saya pengungsi itu orang-orang yang hidupnya kurang beruntung ya di negaranya. Jadi mereka itu mau nggak mau harus berpindah ke negara lain atau ke tempat lain sehingga mereka itu ya kita tampung lah di sini istilahnya. Kalau bagi aku pengungsi itu cak mana ya, dia tuh uang-uang yang galak berpindah-pindah tapi bukan untuk jalan-jalan. Karena di negara dia tuh lacak neraka, ndak kate lagi tempat yang aman, lah banyak masalahnya cak itu. Apalagi aku nih kan masyarakat perantauan dari Palembang ke Pekanbaru. Di mana di Palembang tuh kami ndak pernah jingok pengungsi cak Rohingya itu, yang dia tuh bisa tidur-tidur di jalan, duduk-duduk di jalan, kami tuh ndak kate jingok cak itu. Jadi aku sebagai masyarakat perantauan nih culture shock itu ya jingoknya. Oh, pengungsi itu yang orang apa tuh ya, yang kemarin dia datang ke sini tuh rame-rame, terus tuh apa namanya, yang dia kayak orang telantar tuh kan, yang di dekat-dekat jalan tuh kayak Rohingya tuh setahu ibu. Setelah menerima laporan dari warga, tim Satreskrim Polresta Pekanbaru dan Polsek Tampan melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang diduga sebagai tempat penampungan ilegal pengungsi Rohingya di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Kalau dari pengalaman sekitar saya, pemerintah itu masih nanganinnya menurut saya kurang ya, kayak yang di sekitaran belakang itu MTQ itu tuh mereka masih pada terlantar, terus mereka itu katanya mau dipindahin ke daerah Rumbai, tapi sampai sekarang setahu saya memang belum pada dipindahin, dan mereka itu bahkan masih minta-minta di sekitaran rumah warga dan juga masih berkeliaran kayak tanpa pengamanan dari pemerintah. Dan itu saya cukup kecewa atas penanganan tersebut. Kalau menurut aku cak mano nangani pengungsi itu ya, kalau dari aku sih kasih baik ke pemerintah, karena ya pemerintah itu yang punya kewenangan dan juga punya aturan untuk ngatur ngomong itu cak itu. Nah Ya kalau menurut saya orang pengungsi itu dibawa pulang aja lah ke rumahnya, soalnya ngapa pula diurusin sama pemerintah di sini kan. Kayak kita aja warga juga kurang-kurang dikasih pemerintah tuh bantuan, ngapa pula orang tuh dibantu-bantu. Berdasarkan perspektif Konvensi 1951 tentang status pengungsi, seharusnya negara itu menjamin pengungsi ini berdasarkan prinsip kemanusiaan dan non-refoulement, di mana negara yang menjadi tujuannya dari refugees ini tidak boleh mengembalikan mereka ke negara asal mereka yang bisa membuat nyawa dan keberadaan mereka itu terancam. Kemudian negara juga seharusnya menjamin hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga kebebasan bergerak mereka. Jadi kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu seharusnya tidak hanya memandang secara legal saja, tapi kita juga harus memandang secara sosial dan empati.
Kalau saya ditanya ya gitu dari kacamata anak HI gimana tentang isu-isu pengungsi ini, sebenarnya bisa dibilang sekarang emang lagi marak banget ya isu pengungsi, apalagi kayak di era-era kontemporer sekarang yang udah batas-batas negara melalui globalisasi itu udah bisa dijangkau dengan jauh lebih mudah. Itu memang membuka banget pintu bagi pengungsi. Jadi kalau misalnya kita itu berkaca kembali lagi ke hukum internasional gitu, kayak misalnya konvensi 1951 itu memang negara itu sangat wajib untuk bisa membantu pengungsi, apalagi memang negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Nah, kalau negara yang tidak meratifikasi, kewajibannya sejauh mana gitu? Itu sejauh ya pada pasal 33 dijelaskan ada prinsip non-refoulement. Jadi bagi negara yang tidak meratifikasi sangat wajib untuk memperlakukan pengungsi sesuai dengan prinsip itu. Nah, prinsip itu mengajarkan kita bahwa pengungsi itu tidak boleh dikembalikan ke daerah asalnya, apalagi ketika itu sangat mengancam hak asasi manusia mereka dan nyawa mereka. Karena memang pengungsi ini kan sejatinya adalah orang-orang yang memang mereka itu datang bukan untuk berkunjung ke negara lain, tapi memang mereka itu terpaksa untuk datang ke negara lain mencari perlindungan, kemudian mencoba untuk bisa memenuhi hak asasi manusianya yang tidak terpenuhi di negara asalnya karena konflik dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berkaca juga pada hukum internasional yang ada pada protokol 1967 gitu, itu adalah merupakan protokol tambahan yang pada akhirnya memperkuat lagi gitu sejauh mana kita harus membantu pengungsi. Kalau sebelum adanya protokol ini memang pengungsi yang dibantu itu adalah khususnya di bagian Eropa setelah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, tapi setelah datangnya protokol tambahan 1967 ini, dia bersifat lebih universal dan lebih luas lagi cakupannya untuk pengungsi-pengungsinya, bukan cuma yang ada di Eropa atau bukan yang terdampak dari Perang Dunia Kedua itu aja. Makanya di sini kalau kita lihat ya, memang organisasi, hukum dan juga aspek-aspek internasional itu memang sudah sangat-sangat aware gitu terhadap isu-isu pengungsi ini, dan memang pengungsi itu ditegaskan harus bisa dibantu. Pesan untuk para pengungsi itu sebenarnya kalau bisa ya janganlah mengganggu para masyarakat sekitar. Kalau misalnya memang udah dikasih fasilitas ataupun udah dikasih apa, udah jangan gangguin masyarakat lagi. Untuk pemerintah saya harap bisa lebih diperhatikan para pengungsi itu biar nggak ganggu istilahnya kenyamanan bersama masyarakat. Kalau pesan untuk pengungsi dan pemerintah ya, kalau untuk pengungsi sih kamu nih kan bisa dibilang uang yang numpang cak itu kan. Nah, kamu tuh harusnya bisa lah jago sikap kalian di sini cak itu. Karena kan ini bukan negara kalian dan juga bukan daerah kalian cak itu. Nah, kalau untuk pemerintah sih harusnya lebih sigap lah ya dengan masalah-masalah yang seperti ini cak itu. Tuh buat pemerintah tuh ya cepat-cepat lah diapain diberesin orang nih soalnya udah mengganggu kali sama orang, kayak cepatlah diusir gitu. Kayak parah ini niatnya Rohingya tuh kayak mengganggu warga lah, aneh-aneh lah pokoknya apanya tuh sikap-sikapnya tuh. Jadi Pesan saya untuk pengungsi di sana, kalian tidak sendirian, kalian berhak hidup, berhak mendapatkan tempat yang nyaman dan berhak untuk bersuara. Dan kepada pemerintah juga saya berharap dalam menangani isu pengungsi ini tidak hanya sebagai kepentingan administratif, melainkan sebagai panggilan kemanusiaan. Sekarang ini saya sangat berharap gitu kalau bagaimana negara itu bisa membantu pengungsi. Saya berharap negara bisa menegakkan terutama prinsip non-refoulement, jangan kembalikan mereka ke negara asalnya yang ketika mereka itu terancam nyawanya. Dan saya juga berharap negara itu bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi terkait seperti AYAM untuk bisa menangani pengungsi agar jauh mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan juga tetap bisa dalam lingkup yang jauh lebih baik seperti itu.